Ce sont des programmes pour exprimer une autre forme de culture que l'architecture et qu'il y a peut-être des synergies qui se passent entre tous ces arts. Padahal bangunannya belum selesai, tapi dunia sudah mengakui akan keindahannya. Para arsitek kelas dunia dari Jepang, Inggris, hingga Amerika tiba-tiba memuji ibu kota Nusantara, IKN, setinggi langit. Bahkan sebagian besar dari mereka tak ragu menyebut IKN akan menjadi ibu kota terindah se-Asia. Jean Nouvel, seorang arsitek ternama dari Prancis, negara yang terkenal dengan desain futuristik dan presisi tinggi, dilaporkan memberikan standing ovation saat melihat desain istana kepresidenan IKN. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan profesional arsitektur internasional, sang maestro ini sampai mengatakan bahwa konsep Garuda terbang yang menjadi inspirasi utama bangunan istana adalah karya jenius yang memadukan filosofi Nusantara dengan teknologi di abad ini. Tak cukup di situ, bangunan yang terinspirasi dari sayap Garuda yang mengembang dengan struktur atap melengkung dinamis yang seolah-olah siap terbang menggapai langit dengan material kombinasi kayu lokal Indonesia yang sustainable dengan kaca pintar yang bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis disebut Jean sebagai yang paling canggih di Asia. Yang lebih mencengangkan, sang arsitek Prancis ini konon membandingkan keindahan istana IKN dengan Tokyo Skytree, ikon arsitektur Jepang modern. Kalau Tokyo Skytree adalah simbol teknologi, maka istana IKN adalah simbol harmoni antara alam, budaya, dan masa depan, katanya kepada awak media. Jean juga kagum dengan sistem pengelolaan air hujan di istana. Setiap tetes air hujan yang jatuh di atap akan disalurkan ke sistem filtrasi alami, kemudian digunakan kembali untuk irigasi taman istana yang luasnya mencapai 15 hektar. Zero waste, full sustainability, katanya menambahkan. Sementara itu, seorang arsitek terkenal dari Inggris, Lord Norman Foster, yang pernah mendesain beberapa gedung pencakar langit di London, dilaporkan membuat pernyataan yang bikin jagat arsitektur dunia terkejut. Berdasarkan kabar beredar di Forum Arsitektur Internasional, dia menyebut bahwa kawasan pusat pemerintahan IKN memiliki potensi untuk mengalahkan Dubai dalam hal inovasi arsitektur hijau. Menurut analisis sang arsitek Inggris, IKN punya keunggulan yang tidak dimiliki Dubai. Integrasi sempurna antara bangunan modern dengan ekosistem hutan tropis. Kawasan pusat pemerintahan IKN dikabarkan mengusung konsep forest within the city atau hutan di dalam kota. Setiap gedung kementerian dirancang dengan green wall raksasa yang ditumbuhi tanaman asli Kalimantan. Namun, yang paling bikin seorang Lord Norman melongo adalah sistem Skybridge atau jembatan penghubung antar gedung yang ditumbuhi taman gantung. Menurutnya, ini bukan sekadar jembatan beton biasa, tapi jembatan ekologis yang menjadi habitat kupu-kupu dan burung lokal. Selain itu, sang arsitek Inggris ini terpukau dengan sistem pendingin alami IKN. Tidak seperti Dubai yang sangat bergantung pada AC dan energi fosil, IKN menggunakan sistem geothermal dan water cooling yang memanfaatkan suhu tanah dan aliran sungai. Hasilnya, konsumsi energi bisa ditekan hingga 60% dibanding gedung-gedung modern konvensional. Bahkan desain jalan-jalan utama IKN pun jadi pembicaraan. Berbeda dengan jalan-jalan di kota modern yang panas terik, jalan-jalan di IKN dikabarkan punya sistem kanopi pohon yang direncanakan secara matematis. Setiap pohon ditanam dengan jarak dan jenis yang tepat, sehingga dalam 10 tahun ke depan, seluruh jalan utama akan tertutup kanopi alami. Sejuk, asri, dan mengurangi efek urban heat island. Sementara itu, seorang arsitek ternama dari Amerika Serikat, Frank Gehry, yang pernah terlibat dalam proyek-proyek ikonik seperti Apple Park dan Walt Disney Hall, dilaporkan menyebut IKN sebagai Living Architecture Museum atau Museum Arsitektur Hidup. Sang maestro ini kagum dengan bagaimana setiap bangunan di IKN menceritakan sebuah narasi budaya Indonesia. Istana Kepresidenan menceritakan kekuatan Garuda, gedung parlemen mengusung filosofi musyawarah mufakat dengan desain melingkar, dan gedung-gedung kementerian masing-masing punya identitas arsitektur berdasarkan fungsinya.
Contohnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dikabarkan akan memiliki desain yang terinspirasi dari ombak laut dan sisik ikan. Dinding luar gedung akan dibuat dengan panel-panel yang bisa bergerak mengikuti arah angin, seolah-olah gedung itu bernafas seperti insang ikan. Namun, yang paling bikin arsitek Amerika ini sampai geleng-geleng kepala adalah integrasi teknologi smart building di IKN. Setiap gedung dikabarkan dilengkapi dengan AI system yang bisa memprediksi kebutuhan energi, mengatur pencahayaan otomatis, bahkan mendeteksi potensi kerusakan struktur sebelum terjadi. Tata ruang kota IKN dikabarkan menggunakan konsep 15-minute city, di mana semua fasilitas penting seperti kantor, sekolah, rumah sakit, dan pasar bisa dicapai dalam 15 menit jalan kaki atau bersepeda. Tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi polusi udara, tidak ada lagi stres perjalanan, menunjukkan bahwa IKN adalah kota impian, kata Gehry kepada New York Times. Sementara itu, Singapura, negara yang selama ini jadi benchmark arsitektur dan urban planning di Asia Tenggara, kini harus mengakui kehebatan Indonesia. Seorang arsitek senior dari Singapura, William S. Willim, yang terlibat dalam proyek Marina Bay Sands dan Gardens by the Bay, baru-baru ini menyatakan bahwa dari segi inovasi arsitektur hijau, IKN sudah melampaui Singapura. Ini bukan pernyataan sembarangan. Singapura yang dikenal sebagai Garden City dengan taman vertikal dan sistem hijau kotanya, kini harus melihat IKN sebagai evolusi berikutnya dari konsep kota hijau. Arsitek kebanggaan Singapura ini terkagum-kagum dengan konsep zero emission yang diterapkan IKN. Semua energi di IKN dikabarkan akan berasal dari sumber terbarukan. Solar panel yang terintegrasi di atap gedung, turbin angin di area terbuka, dan pembangkit listrik tenaga air mikro di sungai-sungai kecil. Yang lebih spektakuler, sistem pengelolaan sampah di IKN dikabarkan menggunakan teknologi waste to energy terbaru. Sampah organik diolah jadi kompos dan biogas, sampah non-organik di-recycle maksimal, dan sisanya dibakar dengan insinerator ramah lingkungan yang menghasilkan listrik. Berdasarkan spekulasi menarik, desain perumahan di IKN pun jadi pembicaraan hangat. Tidak seperti apartemen-apartemen tinggi di Singapura, IKN dikabarkan akan mengutamakan landed house dengan konsep eco village. Setiap klaster perumahan akan punya community garden, sistem pengolahan limbah mandiri. Yang paling bikin haru, IKN dikabarkan akan punya heritage corridor atau koridor warisan budaya, di mana bangunan-bangunan tradisional Kalimantan seperti rumah lamin dan betang akan dipreservasi dan dijadikan pusat budaya. Di sini, modernitas bertemu tradisi, teknologi tinggi berpelukan dengan kearifan lokal. Beberapa media arsitektur internasional menyebut bahwa IKN berpotensi masuk nominasi Pritzker Architecture Prize, penghargaan arsitektur paling bergengsi di dunia dalam kategori urban planning.